Selamat malam saudara-saudara sekalian. Puji syukur kepada Tuhan atas berkat Tuhan yang luar biasa kepada kita. Kita telah menyaksikan bahwa janji Tuhan kepada kita yaitu biarpun terjadi wabah, biarpun terjadi musibah, tetapi umat-umat Tuhan yang percaya kepadanya akan senantiasa dilindungi oleh Tuhan. Oleh sebab itu pada malam ini kita akan memanggil nama Tuhan, kita akan bersyukur kepadanya, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang Tuhan akan kumandangkan kepada kita di malam permintaan doa ini. Untuk memulai kebaktian kita, biarlah kita undang Roh Kudus hadir bersama-sama dengan kita melalui berdoa dalam hati kita masing-masing. Yesus adalah sahabat kita yang setia, bahkan yang paling setia. Oleh sebab itu kita akan memuji Tuhan, kita akan menyanyi dari Logusion nomor 116, Aku Ada Sahabat. Logusion edisi lama 116. Kita akan layangkan doa buka, doa syukur kepada Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan, Bapak R. Tambunan. Baiklah, mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di surga, Allah kami yang penuh kasih kemurahan, pada malam pertengahan minggu ini Tuhan, di dalam ibadah permintaan doa, kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus untuk mengucapkan syukur dan terima kasih kami, karena Tuhan telah pimpin kami sepanjang setengah minggu bekerja yang telah kami lalui. Dan pada malam permintaan doa ini Tuhan telah sertai dan berkati kami hingga kami boleh datang bersekutu untuk boleh memuliakan Tuhan. Bapa kami di surga, biarlah kiranya Tuhan ibadah kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu, dan bila mana kami Tuhan boleh mendengarkan firman-Mu yang kudus, boleh dimateraikan di dalam hati dan pikiran kami,
supaya kami boleh diteguhkan di dalam iman dan kami boleh tetap setia di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga memberkati hamba-Mu, Pendeta Jai, yang akan boleh membawakan firman bagi kami pada malam ini. Biarlah kuasa Roh Kudus boleh memberkati hamba-Mu ini Tuhan, ketika firman disampaikan boleh menjamah hati dan pikiran kami. Biarlah kiranya Tuhan anugerah-Mu bagi kami, mengampuni kami Tuhan di dalam segala salah dan dosa kami, agar kami boleh berkenan di hadapan-Mu untuk boleh menyambut berkat yang Kau telah sediakan bagi kami, khususnya berkat daripada firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, memberkati juga Tuhan saudara-saudara kami yang tidak bersama dengan kami pada malam ini. Inilah doa pengharapan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sesungguhnya firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Oleh sebab itu kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan, Gembala Jemaat kita, Pendeta Paul Emerson Zai. Shalom, selamat malam buat kita semuanya. Terpuji nama Tuhan, oleh karena kebaikannya kita boleh mengadakan ibadah kembali pada malam permintaan doa ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sejenak. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, hati kami disiapkan untuk firman Tuhan yang akan dibentangkan. Biarlah kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan akan memimpin kami, mengurapi kami, terlebih hamba-Mu yang menyampaikan. Dan malam hari ini kami akan disegarkan, dikuatkan oleh firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tidak terasa begitu cepat berlalu. Sudah 8 bulan kita di tahun 2020 ini. Dan kita sudah rasakan beberapa bulan dengan situasi COVID yang luar biasa. Sampai hari ini masih tetap mewabah di mana-mana. Saudaraku yang kasih, malam hari ini saya rindu untuk mengajak kita melihat kepada satu peristiwa di mana Yesus memberikan makan orang banyak. Mereka yang diberikan makan oleh Yesus pada saat itu, mulai dari yang tertua sampai anak-anak yang kecil, di dalam rasa lapar mereka dipuaskan, dan kita mau melihat bagaimana mujizat itu bisa terjadi. Satu kalimat yang menjadi pelajaran pada saat ini ialah, kamu harus memberi mereka makan. Saudara-saudara, kamu harus memberi mereka makan. Lukas 9 ayat 13, tetapi Yesus berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Sebelum Kristus mencapai pantai, orang banyak sudah menunggu dia, dan banyak yang berjalan kaki menempuh daratan untuk menjumpai, sedangkan yang lain mengikut dengan menggunakan perahu. Kita bisa bayangkan, oleh karena mereka melihat sosok yang luar biasa, orang-orang yang membutuhkan pengobatan, kesembuhan badani maupun rohani. Setiap mereka mendengar ada Yesus, mereka akan bergegas. Hari raya Paskah telah dekat, dan dari jauh dan dekat rombongan musafir sedang dalam perjalanan menuju ke Yerusalem, berkumpul hendak melihat Yesus. Saudara-saudara, jumlah mereka bertambah-tambah banyak, sehingga pada waktu dikumpulkan diperkirakan ada 5.000 orang laki-laki banyaknya, selain wanita dan anak-anak. Jadi yang kita tahu selama ini 5.000 orang, tidak saudara-saudara, itu hanya laki-laki, belum perempuan dan anak-anak. Orang banyak mendengar perkataan kemurahan yang mengalir dari bibir anak Allah. Mereka telah mendengar firman yang penuh belas kasihan.
Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di dalam kesederhanaan Yesus menjelaskan firman itu, mereka merasakan seperti minyak Gilead bagi jiwa mereka. Matahari tidak terasa sudah mulai terbenam di ufuk barat, tetapi orang banyak ini tidak pulang, saudara-saudara. Yesus sudah bekerja sepanjang hari tanpa makan atau istirahat. Akhirnya murid-murid itu datang kepadanya. Mereka mendesak supaya orang-orang banyak ini disuruh pulang demi kepentingan diri mereka sendiri. Dan Yesus melihat bahwa orang banyak ini sudah ada yang datang sejak pagi hari dari tempat yang jauh dan bahkan seharian belum makan. Inilah kata-kata Yesus menjawab murid-murid itu, kamu harus memberi mereka makan. Ketika Yesus berpaling kepada Filipus, bertanya, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Yesus sekadar bertanya sekaligus untuk menguji iman dan murid-murid itu. Yohanes 6 ayat yang kelima. Dan pada waktu Filipus melihat manusia yang bagaikan lautan ini, dia merasa mustahil menyediakan makanan dengan orang-orang yang sedemikian banyaknya dengan kenyang. Ia menjawab bahwa dengan roti seharga 200 dinar belum juga mencukupi keperluan orang yang demikian banyaknya, walaupun tiap-tiap orang hanya mendapatkan sedikit. Saudara-saudaraku yang kasih, kita harus ingat, murid-murid tidak mengingat pada waktu itu bahwa Allah dapat menggunakan hal-hal yang kecil yang ada padamu untuk menjadi lebih besar. Yesus menanyakan berapa banyak makanan yang boleh didapat di antara orang banyak ini. Lalu Andreas katakan, Tuan, di sini ada anak kecil yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apa artinya ini untuk orang sebanyak ini? Yohanes 6 ayat 9. Kemudian Yesus katakan kepada murid-muridnya, kalau begitu dudukkan orang-orang ini berkelompok-kelompok, ada yang 50, ada yang 100 orang, untuk menjaga ketertiban dan agar mereka semua dapat melihat apa yang hendak diperbuat oleh Yesus. Itulah sebabnya kenapa bisa dihitung itu orang-orang waktu itu. Rupanya dikelompokkan. Ada yang 50, ada yang 100 orang satu kelompok. Dan apabila hal ini telah selesai dilakukan, kemudian Yesus mengambil makanan yang dari anak kecil tadi, yang menengadah ke langit, yang mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid supaya dibagi-bagi kepada semua orang. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pelayanan yang benar, pelayanan yang baik, bukan sekedar hanya memberikan teori, bukan hanya sekedar berkhotbah, dan banyak orang yang tahu itu, bahkan gereja pun mengetahui seperti itu. Tetapi betapa sedikit kita mempraktekkan apa yang Yesus lakukan, bahwa pelayanan harus mencukupkan kebutuhan jasmani juga. Saudaraku yang kasih, setelah roti ini dibagi-bagi, mereka semua makan sampai kenyang. Dan kemudian Yesus memerintahkan supaya sisa roti-roti itu dan ikan-ikan itu dikumpulkan dan didapati
ada 12 bakul penuh selain daripada sisa-sisa ikan dari roti-roti potongan-potongan yang sisa. Kenapa harus dikumpulkan, saudara? Tolong pikirkan ini. Mari kita ingat apa yang ada di benak Yesus pada waktu itu. Dia sedang mengajarkan kepada orang banyak mengenai jalan untuk memperoleh damai dan kebahagiaan, bila mana memikirkan keperluan jasmani sama seperti keperluan rohani mereka. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pelayanan yang sempurna tidak cukup dengan firman, tetapi harus dengan perbuatan dan pelayanan. Kristus tidak pernah mengadakan satu mujizat kecuali untuk keperluan yang sungguh-sungguh. Dan tiap-tiap mujizat itu harus bersifat memimpin orang kepada pohon kehidupan yang daun-daunnya untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Jadi tolong diingat ini, saudaraku. Mujizat yang benar adalah bila mana hal itu untuk memenuhi keperluan yang sungguh-sungguh. Seperti tadi, sudah dari pagi ada yang tidak makan. Yesus tidak mau membiarkan mereka ini kelaparan pulang. So mereka ada yang jauh tempatnya. Dan Yesus katakan, berikan mereka makan. Dan mujizat pun terjadi. Satu kali saya menyeberangi sebuah sungai. Pada waktu saya pelayanan di satu kampung, satu desa. Karena tidak ada jembatan, kebetulan di hulu ada hujan lebat, maka sungai itu meluap. Dan kami tidak ada jalan satu-satunya, harus menunggu sungai ini airnya mengering. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pada waktu kami menunggu melihat banjir itu lewat dengan berbagai sampah, apalagi dari gunung di bawah itu kayu-kayu yang besar, karena begitu hebat banjirnya. Ada orang yang nyeletuk yang mengetahui bahwa saya seorang pendeta. Lalu dia katakan begini, Pak Pendeta, kan ada dalam firman Tuhan, kalau ada imanmu, engkau bisa memindahkan gunung. Engkau bisa berjalan di atas air. Pak Pendeta, kalau ada imannya, coba seberangi ini sungai. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya tersenyum kepadanya karena saya tahu itu adalah sekedar ledekan. Lalu saya katakan kepadanya, terlalu kecil Tuhan memberikan mujizat buat saya untuk melewati air ini. Sekiranya, saya katakan pada waktu itu, sekiranya saya harus lewat saat ini, ada yang harus saya kejar, ada pelayanan yang penting, yang genting, saya percaya air ini akan surut segera, atau saya bisa lewat dari atas air. Gak ada yang saya kejar, saya mau tinggal pulang. Saya masih ingat dari sungai itu ke rumah saya pulang ada sekitar 47 km. Dan saya waktu itu naik sepeda motor, tidak mungkin saya lewati itu sungai. Dan saya tunggu sampai surut. Saudara, kadang-kadang manusia membuat harga dari mujizat Tuhan itu begitu rendah nilainya. Hanya dianggap sebagai permainan, dianggap sebagai pertunjukan. Saudara-saudaraku yang kasih, itu adalah merupakan hinaan kepada kuasa Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setan juga bisa melakukan mujizat di atas dunia ini hanya untuk mempermainkan kebenaran. Tetapi mujizat yang betul-betul memimpin orang kepada kehidupan
kepada Tuhan, kepada keselamatan, Tuhan pasti lakukan. Karena saya juga bisa membuat cerita pengalaman yang real yang saya rasakan dalam pelayanan ini. Bagaimana hal-hal yang penting saya harus mengadakan perjalanan pelayanan, karena waktu saya masih muda, saya harus jalan kaki berpuluh-puluh kilometer untuk menjangkau satu jemaat dan satu daerah. Saya ingat, pada waktu itu saya harus berjalan karena ada yang harus saya layani, orang yang sedang berduka. Saya melayani, saya sendiri pendeta dengan 13 jemaat. Pada waktu saya mau jalan itu hujan deras dan ada sungai yang harus dilewati. Saya hanya berdoa sama Tuhan, Tuhan, di sana ada orang berduka, saya harus layani sekarang ini. Tolong berhentikan hujan ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, rumah itu rumah panggung, di situ saya turun, itu hujan deras tiba-tiba berhenti, dan sampai ke tempat di mana acara duka itu ada. Saya tidak terhalang apapun. Waktu itu orang-orang yang bersama dengan saya, karena waktu kami sama-sama berdoa, dia bilang, Pak Pendeta, luar biasa. Saya bilang, karena Tuhan tahu ini adalah sebuah kebutuhan penting. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mujizat ada banyak terjadi dalam kehidupan kita yang kadang-kadang kita tidak hargai dan kita tidak sadari. Makanan yang sederhana yang diedarkan oleh tangan murid-murid itu mengandung satu pelajaran yang amat penting. Apa kepentingannya? Tuhan mau mengajarkan kepada orang-orang adalah makanan sederhana, ikan dan roti. Ini adalah makanan sehari-hari kepada para nelayan di pesisir Danau Galilea. Bisa saja pada saat itu Tuhan mempersiapkan santapan yang mewah, tetapi itu hanya memuaskan hawa nafsu dan keinginan yang tidak mengandung pelajaran buat mereka. Kristus sedang mengajarkan bahwa bekal alamiah yang disediakan oleh Allah adalah kesederhanaan, bukan kemewahan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jikalau saja di zaman kita ini, apalagi zaman COVID seperti sekarang, ada banyak orang yang berkekurangan, ada banyak orang yang sedang terdampak dengan ekonominya. Apa dikatakan di sini? Jikalau manusia dewasa ini berlaku sederhana di dalam kebiasaan mereka, hidup sesuai dengan hukum alam, sebagaimana Adam dan Hawa di awal dunia, maka akan limpah persediaan bagi keperluan manusia. Harusnya tidak ada kelaparan, saudara, karena ada orang yang makan dengan gelojoh, dengan kemewahan, bahkan membuang-buang makanan. Di saat yang sama ada orang yang betul-betul tidak mendapatkan makanan. Saudara yang kasih, roh cinta diri, pemanjaan hawa nafsu, itulah yang sudah membawa dosa dan malapetaka ke dalam dunia ini. Sehingga oleh sifat bermewah-mewah di satu pihak, di pihak yang lain ada kekurangan. Saudara yang kasih, Juru Selamat tidak menjanjikan kemewahan. Juru Selamat tidak menjanjikan kemewahan dunia kepada pengikutnya. Tetapi kepada rombongan yang besar itu yang telah letih dan lesu lapar sepanjang hari, makanan sederhana itu adalah satu jaminan bukan hanya mengenai kuasa Kristus, tetapi ini adalah jaminan pemeliharaan Kristus yang penuh kasih sayang bagi mereka akan kebutuhan hidup sehari-hari. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, makanan yang sisa
Tuhan katakan, kumpulkan. Kumpulkan potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Ini tolong jadi pelajaran juga bagi kita pada anak-anak di rumah kita. Jangan buang-buang makanan, saudara. Yesus memberikan pelajaran pada waktu mujizat memberi makan 5.000 orang lebih itu dengan berkata, kumpulkan sisa-sisanya. Jangan ada yang terbuang. Di sini ada 2 pelajaran yang terkandung. Saudaraku, kita tidak boleh menyia-nyiakan keuntungan jasmani yang kita dapatkan. Kita tidak boleh melalaikan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Karena Tuhan juga menuntut saudara dan saya untuk berbagi kepada orang yang tidak punya. Biarlah segala sesuatu dikumpulkan yang dapat memenuhi keperluan seseorang yang lapar, yang lain. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apabila sisa-sisa yang dimasukkan dalam bakul sudah dikumpul, orang banyak itu mulai teringat akan sahabat-sahabat mereka di rumah. Sewaktu saya ingat ini, kalau pesta-pesta biasanya ada babungkus. Ya. Roti itu dikumpulkan, lalu dibagi-bagi kepada mereka yang memerlukannya, mereka yang terpencar-pencar di tempat mereka itu. Jadi kalau mereka sudah kenyang, Tuhan katakan, bawa ini pulang, berikan kepada orang lain yang mungkin ada yang lapar di tetanggamu, di sekitarmu. Oh, luar biasa, saudara. Yesus sudah mengajarkan kepada kita supaya tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi pikirkan orang lain yang memerlukannya. Demikian juga orang yang hadir pada pesta ini memberikan kepada orang lain roti yang telah turun dari sorga untuk memuaskan jiwa yang lapar. Saudaraku, mujizat tentang beberapa ketul roti ini mengajarkan kepada kita ketergantungan kepada Allah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34 diuraikan begitu rupa oleh Yesus agar kita tidak pernah khawatir akan keperluan kita. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, seperti yang dikhawatirkan oleh orang-orang dunia ini. Makanya 33 dikatakan, cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan dipertambahkan kepadamu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada orang yang gak percaya dengan ayat ini. Ada orang yang menyepelekan ayat firman Tuhan ini. Ada yang saya tahu orang gak peduli dengan ayat ini. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya mau ingatkan kita, jangan pernah ragukan akan pemeliharaan Tuhan. Itu adalah sebuah penghinaan kepada kuasa Allah. Itu adalah satu penolakan secara nyata kepada kekuasaan Tuhan. Itu artinya kita menyepelekan Allah yang maha mulia. Saudara yang kasih, mari kita belajar percaya, mendahulukan firman Tuhan, mendahulukan kebenaran, karena Tuhan akan memberikan semuanya itu kepada kita. Sebabnya dalam pelajaran pada malam hari ini, saya rindu saudaraku yang kasih, jangan tutup pintu hatimu, jangan tutup tanganmu untuk menolong, untuk memberi orang lain. Karena Tuhan akan membuat mujizat di dalam dirimu, membuat mujizat di dalam rumahmu, membuat mujizat dalam usahamu, membuat mujizat di dalam pekerjaanmu, bila mana kita mau menggunakan yang kecil, yang sedikit yang ada pada kita. 5 jelai roti, 2 ikan, Tuhan bisa buat
bahkan lebih, bahkan dibawa pulang untuk orang yang segitu banyak. Saudara yang kasih dalam Tuhan, malam hari ini saya rindu atas pelajaran firman Tuhan yang saya bawakan ini. Kita tidak menjadi orang yang kikir. Kita tidak jadi orang yang mementingkan diri. Kita tidak menjadi orang yang lupa orang lain. Kita harus orang-orang yang mengasihi, yang membutuhkan, yang mengetahui dan berbagi kepada kebutuhan orang lain. Semoga Tuhan memberkati kita. Itulah doa dan harapan saya. Dan pada malam hari ini, karena ini adalah malam permintaan doa khusus, sekiranya ada doa-doa yang mau saudara sampaikan, nanti pada waktu dalam doa saya akan memberikan waktu kepada saudara. Mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Bagi saudara yang bisa bertelut, mari kita bertelut, dan yang tidak, mari kita bersikap sopan di hadapan Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kami puji muliakan nama-Mu. Oleh karena Engkau Allah pemelihara, penyedia segala sesuatu. Dan saat ini biarlah anak-anak Tuhan memuji Engkau. Kami menyadari bahwa kami ini adalah manusia ciptaan yang memiliki banyak kekurangan dan keteledoran kami. Saat ini Tuhan, kami mau datang mengaku dosa kami, dan sudilah Engkau untuk mengampuni kami. Sendengkanlah kiranya telinga-Mu atas pengakuan kami. Bapa, kami menyadari bahwa Engkau Allah yang sangat mengasihi, Allah yang siap untuk mendengarkan segala permohonan kami. Kami mau menyerahkan jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Berkati rumah tangga, orang tua, anak-anak, orang muda di tengah-tengah keluarga. Memberkati pekerjaan mereka, memberkati mata pencaharian mereka, memberkati anak-anak yang masih dalam pendidikan, memberkati anak-anak yang dalam pertumbuhan. Demikian bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan tunjukkan pekerjaan. Bagi yang cari dulu, Tuhan Kau berikan Engkau jodoh kepada mereka. Bagi mereka yang sedang menunggu kehadiran anak-anak di tengah-tengah keluarga, Tuhan berkati setiap rahim dengan penuh sukacita sehingga mereka boleh menjadi bapa dan ibu dalam keluarga. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan kami. Ada banyak jiwa-jiwa yang sedang belajar. Kiranya Engkau gantikan hati batu itu menjadi hati daging, hati yang keras menjadi hati yang lunak, agar mereka mau menerima kebenaran Tuhan dan mereka boleh memperoleh kehidupan kekal yang Tuhan sudah janjikan. Kami berdoa juga Tuhan untuk negara kami yang sedang berkecamuk dengan segala kepelikan dan terlebih wabah yang sedang mewabah ini. Kiranya Tuhan campur tangan. Biarlah kiranya Engkau memberikan hikmat kepada pimpinan kami di pemerintahan dari yang tertinggi sampai yang terendah. Demikian juga kepada pimpinan organisasi kami. Biarlah kami boleh saling menguatkan, saling bahu-membahu di dalam menyelesaikan pekerjaan Tuhan, karena kami tahu Yesus tidak lama lagi datang. Bila mana ada doa-doa yang mau disampaikan anak-anak-Mu, biarlah kiranya Engkau dengarkan ya Bapa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu saat ini untuk berterima kasih dan mengucap syukur. Dengarkanlah ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu atas segala doa dan permohonan, bahkan kesempatan kami boleh beribadah pada malam hari. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus akan memimpin dan memelihara kami sampai kedatangan Yesus yang kedua kali.
karena kami berdoa dan menyambut berkat-Mu. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang begitu luar biasa, yang kita yakin, yang kita imani akan memberikan kekuatan rohani bagi kita, terlebih di dalam menempuh hidup kita di dalam zaman yang sulit ini. Untuk memuji nama Tuhan atas firman yang telah diberikan kepada kita, biarlah kita bernyanyi dari lagu Sion nomor 130. Lagu Sion edisi lama 130, Aku Jadi Milik-Mu. Untuk menutup kebaktian kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh kami puji syukur kepadamu Tuhan atas kekuatan rohani yang Engkau telah berikan kepada kami melalui firman yang telah dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Paul Emerson Zai. Kiranya Engkau dapat mengirimkan Roh Kudus-Mu kepada kami agar firman-Mu itu dapat berdaulat dalam hati kami sehingga kami bisa hidup sesuai dengan jalan-jalan-Mu. Bapa, kami berdoa agar kiranya Engkau menyertai kami satu persatu di dalam keadaan COVID-19 seperti ini. Kami yakin dan percaya bahwa COVID dan bahwa krisis ekonomi tidak akan menghalangi kami, tidak akan menjauhkan kami daripadamu, tapi kami justru akan lebih dekat kepadamu. Biarlah masing-masing kami dapat tetap setia kepadamu sampai pada kesudahannya, sehingga pada satu hari kelak kami akan bertemu di kerajaan surga di tempat yang Engkau sudah siapkan bagi kami. Kiranya berkat-Mu menjadi bagian kami satu persatu ketika kami kembali menjalani hari-hari bekerja kami Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang sedang dalam pergumulan, kiranya Engkau menangkan hamba-hamba Tuhan ini atas segala pergumulannya.
Kiranya Engkau berkati usaha kami, agar apapun yang kami usahakan semuanya mendatangkan keberhasilan dan nama-Mu dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan dari salah dan dosa kami. Terima kasih Tuhan atas jawaban doa kami, karena kami berdoa dalam anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Hamba-hamba Tuhan, demikianlah kebaktian Rabu malam kita pada malam ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Biarlah walaupun kita tidak bertemu pada malam ini, tapi kita yakin dan percaya bahwa kita dipertemukan, bahwa kita dipersatukan di dalam iman kita kepada Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Tentunya kebaktian kita tidak akan lengkap tanpa kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu biarlah kita berikan persembahan syukur kita kepada Tuhan melalui transfer yang mana nomor rekeningnya tertera di layar di bawah ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat malam, kiranya Tuhan memberkati kita semua.